Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Pak Rizal insyaallah di pelajaran Quran Hadis, masih di pelajaran 4, yaitu melanjutkan tentang Al-Quran Surat Al-Bayyinah ya. Ada beberapa pokok bahasan yang akan disampaikan hari ini. Di antaranya yang pertama adalah masih mengenai ciri-ciri dari surat Al-Bayyinah ya, yang sudah disampaikan pertemuan sebelumnya. Ditambah sekarang dua pokok bahasan yang barunya adalah mufradat surat Al-Bayyinah sama kandungan surat Al-Bayyinah. Mufradat itu adalah arti per kata ya, kalau sebelumnya adalah terjemah. Terjemah itu arti per ayat, kalau mufradat arti per katanya dari surat Al-Bayyinah. Kemudian kandungan surat Al-Bayyinah. Kandungan surat Al-Bayyinah itu maksudnya surat Al-Bayyinah itu dari mulai ayat 1 sampai 8 itu menceritakan tentang apa. Nah, sebelumnya ini mengulas kembali ciri-ciri surat Al-Bayyinah, semuanya ada 5. Yang pertama termasuk surat Madaniyah, terdiri dari 8 ayat. Surat yang ke-98 diturunkan sesudah surat At-Tolak dan artinya adalah bukti yang nyata. Ya. Nah, sebelum mufradat, marilah kita baca kembali sama-sama ya. Surat Al-Bayyinahnya dari ayat 1 sampai ayat 8 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu syuhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul 'adzim. Nah, berikutnya kita masuk ke mufradat dari surat Al-Bayyinah. Kalian boleh perhatikan ya, boleh lihat slide-nya atau boleh lihat buku paketnya, ini halaman 66 ya. Dimulai yang pertama dalam yakuni, artinya itu tidak akan. Allazina, orang-orang yang, mungfakina, meninggalkan, hatta, sampai, berikutnya ta'tiyahum, datang kepada mereka, al-bayyinah, bukti yang nyata, yatlu, yang membacakan, suhufam mutahharah, lembaran-lembaran yang suci, yaitu Al-Quran ya. Fiha, di dalamnya, kutubun, kitab-kitab, qayyimah, yang lurus. Ma tafarraqa, tidaklah terpecah belah, utul kitab,
diberi kitab atau ahli kitab, illa mim ba'di, melainkan setelah maja'atuhum, datang kepada mereka, ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan, liya'budu, untuk menyembah, mukhlisina, dengan ikhlas, lahuddin, karena agama, hunafa, dengan lurus, yuqimu, mereka melaksanakan, yu'tu, mereka menunaikan, dinul qayyimah, agama yang lurus, khalidina, mereka kekal, ulaikahum, mereka itu, syarrul bariyah, sejahat-jahat makhluk, amilu, mengerjakan, khairul bariyah, sebaik-baik makhluk, jazauhum, balasan mereka, tajri, yang mengalir, tahtiha, di bawahnya, al-anhar, sungai-sungai, abada, selama-lamanya, radhiyallahu, Allah ridho, anhum, terhadap mereka, radu, mereka pun ridho, liman, bagi orang yang khosyah, takut. Ya, jadi itu mufradat dari surat Al-Bayyinah. Sekarang kita masuk ke kandungan dari surat Al-Bayyinah dari ayat 1 sampai 8. Ya. Kita lihat kandungan ayat ke-1 ini menceritakan tentang ada dua kelompok orang kafir, yaitu ahli kitab, ya, ahli kitab yang mereka mempelajari kitab-kitab terdahulu yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu, ya. Tapi mereka malah mengingkari, ya, mengingkari. Dan orang-orang musyrik atau penyembah berhala dan api. Itu kandungan ayat ke-1. Kemudian kandungan ayat yang kedua menjelaskan adanya seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, ya, suhufam mutahharah. Itu apa? Al-Quran. Kandungan ayat ketiga yang punya fiha kutubun qayyimah, itu di mana di dalam Al-Quran itu, di dalam lembaran yang suci itu terdapat isi kitab-kitab yang lurus. Jadi kita selaku orang yang beriman wajib mempercayai, selain mempercayai kitab suci Al-Quran, kita wajib percaya adanya kitab-kitab terdahulu yang dibawa oleh para nabi-nabi terdahulu. Ya. Berikutnya, kandungan dari ayat keempat, ya, itu ada ahli kitab terpecah belah setelah datang bukti yang nyata. Tadinya para ahli kitab itu akan menyembah atau meninggalkan agama mereka kalau datang bukti yang nyata, tapi setelah Rasul diutus oleh Allah, mereka malah terpecah belah. Kemudian kandungan ayat kelimanya memerintahkan ahli kitab untuk menyembah Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah, disuruh untuk menyembah Allah. Kemudian disuruh apa lagi? Melaksanakan sholat sebagai ibadah badaniyah, ya, dan menunaikan zakat yang berkaitan dengan kepedulian sosial, ya, kita peduli terhadap sesama manusia. Kemudian berikutnya kandungan ayat ke-6. Kandungan ayat ke-6 adalah balasan bagi ahli kitab dan orang musyrik. Apa balasannya? Dimasukkan ke dalam neraka jahanam, fi nari jahannam khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, ya. Dan apa? Mereka termasuk ulaikahum syarrul bariyah, dan menjadi makhluk yang paling buruk, seburuk-buruknya makhluk, ya. Seburuk-buruknya makhluk, syarrul bariyah, yaitu ahli kitab dan orang musyrik, ya. Orang musyrik adalah orang yang menduakan Allah, orang yang melakukan perbuatan syirik. Nah, kandungan ayat ketujuhnya adalah balasan bagi orang yang beriman dan melakukan kebajikan. Mereka disebut sebagai khairul bariyah, ya. Jadi khairul bariyah itu
Kalau dilihat dari ayatnya adalah innalladzina amanu, yang pertama orang yang beriman, wa amilus solihah, dan melakukan kebajikan. Mereka disebut sebagai makhluk yang baik. Apa balasannya? Di ayat terakhir, balasan bagi orang yang beriman dan beramal soleh dimasukkan ke dalam surga. Nama surganya adalah surga Aden. Ya, jazaa'um inda rabbihim jannatu adnin. Nah, itu salah satu nama surga, surga Aden. Serta menjelaskan orang yang takut, khasyirobah, ya, orang yang takut dan takwa yang akan memperoleh balasan itu. Orang yang akan dimasukkan ke dalam surga Aden selain tadi orang yang beriman dan beramal soleh, mereka juga yang takut kepada Allah dan bertakwa, ya, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya, ya. Jadi untuk pertemuan sekarang dicukupkan sekian. Tadi kalian belajar mengulas ciri-ciri lagi, kemudian mufradat atau arti perkata, serta kandungan surat Al-Bayyinah dari ayat 1 sampai ayat 8. Untuk hari ini Kurdis tidak ada tugas. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Rijal bermanfaat dan kalian bisa memahami semuanya, ya. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.